Broadcasting live from Tridharma YouTube channel. Welcome back teman-teman di podcast Pandora edisi spesial live stream. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sesi diskusi kita dan sharing pada hari ini, mungkin kita bisa kenalan dulu dengan bintang tamu kita yang udah hadir hari ini. Mungkin bisa dikenalin, Kak? Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fadil. Saat ini aku sedang berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia semester 6. Wah, oke. Dan juga untuk teman-teman nih, jangan lupa di komen, like, dan subscribe ke channel Tridharma YouTube channel karena subscribe itu gratis. Oke, jadi untuk diskusi kita yang pertama pada hari ini, Kak, kita mau ngebahas mengenai podcast yang udah kita upload sebelumnya di YouTube channel kita juga. Sebelumnya Kak Fadil udah dengerin belum? Udah dong semuanya, dari episode 1 sampai 3. Oke, mantap. Jadi diskusi hari ini pasti bakal lebih seru lagi ya teman-teman. Oke, jadi kita bahas dari yang pertama dulu kali ya, Kak. Jadi yang pertama itu kalau nggak salah ada podcastnya dari Nini dan Muti. Dia ngebahas mengenai Ramadan, Kak, sebelum dan sesudah pandemi. Kalau misalnya dari menurutnya Kak Fadil tuh gimana? Pas dengerin episode yang pertama itu, bahas tentang Ramadan before dan after pandemic, aku jujur relate banget sih. Karena mungkin karena sama-sama mahasiswa dan sama-sama menghadapi situasi pandemi ini, jadi merasakan pas si Mutinya cerita kalau misalnya selama Ramadan susah nyari takjil, terus jadinya juga nggak bisa bukber bareng teman-teman dan perubahan-perubahan lainnya ya, karena rasanya sedih banget pas bahas sahur juga, yang ada rombongan sahur-sahur yang sebelum pandemi itu, jujur emang pas setelah pandemi ini jadi lebih sepi. Padahal sebelum pandemi biasanya juga nggak seneng sama yang rombongan sahur-sahur itu. Tapi justru setelah pandemi malah nyariin, mana nih rombongan sahur-sahur yang sering berisik-berisik subuh-subuh itu. Jadi kangen ya, Kak? Iya. Apalagi kan kemarin Muti juga sempat cerita kalau misalnya dia kan juga anak rantau nih. Kalau nggak salah berarti Kak Fadil juga anak rantau dong? Iya. Kalau nggak salah di UI kan ya? Iya. Jadi itu juga karena kemarin sempat ada larangan mudik, jadi nggak bisa balik. Sedih ya, jadi anak rantau teman-teman. Terus kalau misalnya dari segi Kak Fadil sendiri nih, menurut Kak Fadil kira-kira kalau Ramadan yang saat ini, yang kemarin itu gimana, Kak? Sebenarnya kan kalau Ramadan yang kemarin udah pandemi ya. Cuman memang di Ramadan tahun ini lumayan lebih longgar karena sudah new normal juga kan. Jadi kalau perbandingannya sih bukber tetap sesepi dibandingkan dulu beberapa tahun yang lalu daripada tahun lalu dan tahun ini. Cuman alhamdulillahnya tahun ini sudah bisa bukber sama teman-teman tetangga rumah. Ya, tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Iya, benar banget ya. Jadi ya tetap ada senengnya, tetap ada sedihnya juga ya. Apalagi untuk teman-teman nih yang lagi nonton, apalagi anak rantau, seenggaknya itu untuk kebaikan kita semua ya. Kalau untuk keluarga juga yang ada di kampung kan, daripada terinfeksi ntar nggak bisa ketemu lagi. Oke. Kemudian Kak, kita bahas langsung ke episode 2 kali ya. Nah, di episode 2 ini guys juga nggak kalah seru. Kita ada Vira dan Susti dan mereka tuh bahas edisi gabut. Jadi dia ngebahas mengenai kegiatan-kegiatan apa aja yang bisa kita lakuin nih di rumah untuk mengisi kegabutan kita. Nah, kalau yang itu Kak Fadil ada nggak kira-kira kegiatan atau hal-hal yang Kak Fadil lakuin? Apalagi kemarin waktu awal pandemi kan yang bener-bener di rumah aja, nggak kegiatan apa-apa. Paling apa ya? Kemarin tuh waktu awal-awal pandemi lebih sama ini sih, sama episode 2 tuh kalau nggak salah sama kayak salah satu podcasternya juga, lebih rajin bersihin rumah karena lebih banyak waktu. Cuman bedanya aku sampai sekarang nggak pernah bikin kopi dalgona. Iya. Oh ya, kemarin sempat viral ya kok kopi dalgona. Kemarin belum sempat nyoba? Nggak, sampai sekarang belum pernah bikin. Saya juga tidak mencoba guys. Saya tidak bakat ternyata. Oh iya, sama berarti. Bener banget. Terus selain itu Kak, apalagi kemarin kayaknya kalau nggak salah sempat ini ya Kak bahas games juga ya. Iya. Jujur di podcast kemarin bahasnya tentang Among Us. Nah, kebetulan sampai sekarang aku juga nggak pernah main Among Us. Aku kemarin sempat, udah main dan emang agak susah ya sebenarnya kalau misalnya mau main kayak gitu, apalagi kan sempat pakai apa sih Discord ya kalau nggak salah. Iya, kayaknya. HP aku nggak bisa guys. Karena HP memorinya full jadi nggak bisa. Terus butuh jaringan yang bagus juga kan, apalagi aku kan di daerah. Jadi tapi masih sempetin untuk main gamesnya. Karena emang nggak seru. Enggak.
Karena baru juga masih sempat belajar kan, karena ini gamenya kayak kalau nggak salah kurang lebih kayak mirip game mafia nggak sih, jadi kita kayak cari penjahatnya gitu. Terus emang harus pintar berspekulasi, manipulasi ya, tidak ada pertemanan dia mau nggak teman-teman. Harus jaga seuzon. Iya, kurang lebih, jadi harus dilupakan dulu. Oke, ternyata seru juga ya. Tapi kalau kemarin selain game Among Us, mungkin ada game yang Kak Fadil mainin sendiri? Kebetulan aku gamenya tuh dari kecil sampai sekarang paling yang masak-masak sih. Oh, yang kayak cooking-cooking gitu. Iya betul, soalnya aku tipe yang nggak jago nge-game sih. Main itu aja, apa sih namanya, Ludo. Oh iya. Itu aja nggak pernah sampai sekarang. Oh iya, kalau tuh aku juga nggak main sih, karena aku nggak pernah game itu yang kayak itu mesti lebih dari 2 orang ya gamenya. Iya sih kayaknya. Jujur karena pertama aku gampang bosen, jadi nggak mau mencoba yang game itu. Terus yang kedua kompetitif. Jadi takutnya sampai besok nggak pengen berhenti karena nggak menang-menang. Jadi mending nggak usah nyoba sih. Jadi kalau misalnya, tapi kalau misalnya di antara games tadi, ada nggak kira-kira yang kayak ngaruh ke kebiasaannya Kak Fadil gitu? Kayak gara-gara main games ini jadinya lebih apa gitu? Paling ini sih, karena kemarin aku kan suka main game yang masak-masak gitu. Terus dia tuh store-nya banyak, jadi game over-nya tuh lama. Bahkan kayaknya nggak ada game over-nya deh. Nah, saat aku main game itu, MasterChef Indonesia juga ini kan? Iya benar. Iya, jadi berasanya tuh kalau di dapur kayak chef pro. Oke, jadi kayak ngaruh juga ya Kak, jadi kayak merasa ada saya di sini, saya yang sedang bermain dalam situ. Iya betul, tapi ya masakannya juga gitu-gitu aja sih. Iya, jadi kayaknya kemarin juga selain main game, selain jadi lebih rajin, kayaknya masak-masak itu juga kayaknya kemarin sering ya Kak dibicara sama orang-orang, karena udah mulai banyak yang berkreasi juga kan di rumah, bukan cuma kopi dalgona aja kan kemarin, kayak dessert atau kayak makanan berat juga kemarin ada banyak ya Kak. Iya kayaknya. Kalau di antara itu ada yang Kakak coba nggak selain kopi yang dalgona tadi itu? Jujur kalau nyobain makanan yang viral di sosial media enggak sih. Kayaknya emang hidup aku tuh flat banget ya. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya aku boleh nanya juga nih kan, kemarin Kakak di rumah aja kan? Iya. Selama awal pandemi, kira-kira Kakak termasuk tipe yang anak introvert atau extrovert juga? Sejujurnya aku sih dari sebelum pandemi pun aku tipe anak yang introvert. Jadi waktu pandemi paling stresnya itu karena harus menghadapi banyak tugas secara online. Kalau misalnya stres karena tidak bisa keluar rumah, enggak sih sebenarnya. Iya, jadi kalau untuk yang ini Kak, masalah extrovert dan introvert ini tuh sebenarnya juga sempat dibahas di episode yang terakhir, episode ketiga. Jadi kemarin itu kalau nggak salah ada ngebahas mengenai kebiasaan, perilaku, gaya hidup juga yang berubah gara-gara pandemi ini. Jadi kemarin juga banyak berita-berita yang agak sedih sih Kak, kayak anak rantau yang nggak bisa pulang, jadi akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Karena kemarin gara-gara itu dia nggak bisa pulang, terus dia juga stres karena dia sendirian kan. Apalagi kemarin tugas-tugas kuliah kan, apalagi aku kan juga masih belum biasa banget dengan komputer dan hal-hal yang berbau internet segala macam, itu kan agak susah ya. Terus kayak misalnya, wah mesti ngupload jam segini nih, tapi jaringannya bermasalah, stres lagi, lebih yang kayak gitu sih Kak. Terus kira-kira dari episode pertama sampai episode ketiga nih, kalau misalnya dari pandangannya Kak Fadil itu, apa nih yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita pelajarin dari sebenarnya yang aku bisa lihat dari episode 1 sampai 3 itu lebih ke aku pertama-tama enjoy buat dengerinnya, karena merasa iya dong, karena merasa ada teman yang merasakan hal yang sama, kayak wah ternyata teman-teman yang podcaster ini yang aku nggak kenal itu punya perasaan dan kebiasaan yang sama aku. Jadi walaupun mungkin ruang sosial aku terbatas selama pandemi, tapi dengan mendengarkan itu jadi apa ya, ada hiburan hidup gitu loh. Apalagi pembahasannya itu ringan ya, sangat relatable sama buat anak-anak mahasiswa seperti kita. Wah, nilai plus nih untuk teman-teman podcaster kita nih, udah ada review, bener-bener honest review nih dari teman kita. Oke Kak, mungkin setelah ini kita akan ngebahas, kemarin kan aku juga ada sempat nih nanya-nanya di akun Instagram kita. Jadi udah ada beberapa pertanyaan masuk. Kemudian ini pertanyaannya Kak, kurang lebih kita mau nanyakan Kakak, kalau nggak salah backgroundnya nih psikologis ya. Jadi kita mau nanya-nanya juga Kak seputar itu. Kira-kira dari teman-teman apa nih gunda gulananya, apa nih yang mau ditanyain kira-kira selama pandemi, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang
kok aku kayak gini, kemarin nggak kayak gini, tapi kayak merasa ada yang berubah kayak gitu Kak, yang kurang lebih. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin kita akan samarin kali ya, karena ternyata ada juga nih Kak yang nanya ke percintaan, masalah percintaan Kak. Jadi mungkin akan lebih, jadi nggak usah kita sebutin ya. Oke, jadi yang pertama ini Kak ada dari kita nggak sebut ya, definisi bahagia. Kalau menurut Kakak tuh definisi bahagia tuh kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau menurut aku dan menurut apa yang aku perhatikan, bahagia itu bagaimana kita bisa puas sih. Kita bisa puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Dan rasa puas itu cuma bisa didapatkan dengan rasa syukur. Karena kan sebagai manusia tidak ada batasan dalam segala hal ya, kayak sukses itu nggak ada batasannya, cantik itu nggak ada batasannya, pintar itu nggak ada batasannya. Jadi bagaimana kita bisa mensyukuri dan merasa puas, lalu muncullah rasa bahagia dari diri kita sendiri. Benar, tapi emang pada dasarnya kembali ke diri masing-masing ya Kak, karena yang kayak Kak Fadil bilang tadi, kalau untuk kebahagiaan itu nggak ada batasnya dan masing-masing orang pasti beda kan pencapaiannya. Oke, jadi udah terjawab ya teman-teman yang udah nonton. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini dia agak ini Kak, dia agak lebih bergaya sedikit, nggak bergaya sih, maksudnya dia nanyanya kayak lebih dalam lagi. Dia bilang katanya, how about people that felt not fit with the circles around them, terus in the end each of them feels so lonely. Jadi kayak dia ngerasa gimana nih kalau misalnya dalam satu circle kayak kita ngerasa kita nggak fit, kita nggak cocok. Padahal ini kan kayak istilahnya kayak kalau di usia kita yang sekarang ya Kak, circle itu benar-benar menentukan ya untuk masa depan. Kadang-kadang bisa ngedukung, bisa juga kadang mungkin kita down juga. Terus gimana nih Kak? Karena dia juga bilang katanya pada akhirnya kita tetap ngerasa kesepian walaupun kita punya teman di circle itu. Kalau menurutnya Kak Fadil gimana tuh Kak? Ada beberapa hal sih. Yang pertama, kalau menurut aku, kalau misalnya kamu memang tidak nyaman dan tetap merasa kesepian walaupun berada di circle itu, mungkin bisa coba untuk mencari teman yang lain. Karena sejujurnya di dunia ini dalam satu tempat aja ada banyak banget orang yang sebenarnya itu welcome sama kita. Cuman biasanya kita itu dipenuhi dengan pikiran-pikiran kalau misalnya tidak ada yang mau berteman dengan kita, atau terlalu overthinking memikirkan orang ini tuh mau nggak sih berteman dengan orang yang kayak aku, atau orang ini tuh sebenarnya menganggap aku ada nggak sih, dia kenal nggak sih sama aku atau kayak gitu. Jadi mungkin yang pertama nggak usah terlalu banyak yang dipikirin. Toh juga kalau misalnya memang kamu tidak cocok dengan orang yang akan kamu ajak untuk berteman ini, ya sudah, namanya juga manusia, kita harus mencoba dan hidup juga masih panjang. Kalaupun tidak cocok ya setidaknya kita sudah tahu, sama yang ini emang gak cocok, ya udah deh coba sama yang lain kayak gitu. Tapi ada nih poin keduanya, jangan menggantungkan kebahagiaan kita atau ketenangan kita dengan orang lain. Jadi sebenarnya yang membuat kita itu stres atau yang membuat kita sedih itu karena kita mengharapkan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Contoh nih, aku tuh bahagia kalau misalnya gadis mau makan sama aku. Nah, tapi masalahnya gadis mau makan sama aku itu aku nggak bisa kontrol. Karena kan bisa jadi gadis juga punya kesibukan lain. Gadis juga mungkin lagi diet atau mungkin lagi puasa kan. Aku nggak bisa mengontrol itu semua. Jadi usahakan tidak bergantung sama apa yang tidak bisa kontrol. Mending bergantung sama apa yang dalam cakupannya kita. Jadi misalnya nih, aku bahagia kalau misalnya aku makan coklat. Itu kan lebih simpel ya. Karena setiap orang pasti punya deh dan bisa menentukan kebahagiaannya itu dengan apa yang dia kontrol. Berbahagia dengan orang lain ataupun mengharapkan sesuatu itu tidak salah, tapi jangan itu yang dijadikan hal yang utama. Itu sih. Jadi kayak pada dasarnya nyarinya kebahagiaan yang semu ya Kak, kalau misalnya kita mencari yang tidak ada, terus kita selalu kayak jadinya jatuhnya memaksakan nggak sih Kak? Iya. Jadi itu termasuk ini mindset juga ya Kak. Jadi kayak misalnya pikiran-pikiran yang kayak tadi yang Kak Fadil sebutin kayak dia mau nggak ya, dia bisa nggak ya kalau misalnya aku aja keganggu nggak ya, lebih kayak gitu kali ya Kak. Oke, udah semakin dalam ya teman-teman berpertanyaan kedua. Oke, jadi kita lanjut lagi Kak. Kita masih ada waktu ya. Oke. Dia bilang kayak gini Kak, jadi selama pandemi saya jarang keluar rumah dan saya merasa lebih sering
overthinking tentang sesuatu. Contohnya, sama kayak tadi Kak, dia bilang katanya cara chat saya yang tidak biasa, kayak mungkin lebih singkat dan lain-lain. Jadi kayak kan biasa ada tuh Kak orang yang kalau misalnya kita chat terus balasnya yang kayak singkat-singkat gitu kan, kita juga kepikiran kok kenapa dia marah kayaknya nih. Ya. Jadi kayak gitu menurut Kakak normal nggak sih atau berlebihan nggak kalau misalnya aku mikir kayak gitu? Gimana Kak? Sebenarnya yang pertama normal atau enggak, sebenarnya normal-normal aja sih. Karena kan yang penting ngetiknya itu tidak menggunakan bahasa kasar dan mengetiknya juga dengan cara yang sopan, bahasa yang mudah dimengerti. Kalau misalnya karena cara mengetiknya yang singkat-singkat itu nggak masalah, tapi mungkin kalau kamu sendiri pun terus kepikiran karena hal itu, mungkin kamu bisa mencoba balasnya lebih panjang sedikit. Misalnya bilang mau U-nya double, mau gitu kan. Bisa kayak gitu juga. Kayak gitu. Itu kan kayaknya nggak sulit untuk dicoba ya. Tapi kalau misalnya memang kamunya tidak nyaman, harus ngechat panjang-panjang, ya udah bilang aja sama temennya kayak, halo, maaf ya, ini kayaknya aku ngechatnya buat kamu kepikiran deh atau buat kamu tersinggung deh. Aku tuh tipe orang yang emang kalau ngechat harus yang singkat-singkat, yang padat dan jelas. Karena kayaknya si penanyanya pun belum coba deh. Kayaknya belum coba karena takut kan. Takut orang berpikiran gimana-gimana. Tapi setidaknya dengan mengabari orang yang kamu chat, jadinya ada kepastian. Orang yang dia chat juga jadi lebih paham. Kalaupun memang orang yang di chat yang nggak bisa ngerti, ya mau gimana lagi, ya udah gitu. Karena kembali lagi pendapat orang lain kan tidak bisa dikontrol. Jadi ya udah, yang penting kita sudah mengusahakan apa yang bisa kita usahakan. Kan kalau sekarang kan si penanyanya overthinking, si yang menerima pesannya pun tidak enak hati. Jadi setidaknya ada salah satu yang bisa berusaha melakukan sesuatu itu atau sih. Mungkin dia jelasin dulu ya Kak, kalau misalnya jadi kayak disclaimer dulu. Jadi kalau misalnya aku chat emang gini guys, bukan lagi siapa tuh dia emang lagi ada kesibukannya Kak, atau dia lagi di jalan kan, kan bisa juga susah juga kan Kak kalau misalnya kita mau balas chat temen. Iya, atau mungkin kalau misalnya dia tipe yang kan ada tuh ya beberapa orang yang nggak suka ngechat karena malas banget ngetik panjang-panjang ya kan. Telepon aja. Mungkin bisa izin kayak, halo aku tuh kalau ngechat susah deh, boleh nggak aku telepon? Dicoba aja dulu. Jadi ada banyak cara ya guys, kayak yang Kak Fadil bilang tadi, mungkin kayak bisa dijelasin dulu kalau misalnya emang tata cara chat aku tuh kayak gini, atau enggak misalnya izin dulu mau nelfon kalau misalnya emang urusannya urgent ya Kak. Iya betul. Oke, jadi masih bisa guys. Oke. Jadi kita lanjut lagi Kak, mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi. Oke. Ya, kalau ini agak panjang sih Kak. Nah, kalau ini dia kayak lebih mirip curhat, dia bercerita guys. Oke, jadi dia bilang kayak gini Kak, entah kenapa ya teknologi yang serba cepat itu baru terasa saat pandemi, saking cepatnya sampai luput unsur-unsur moral yang harusnya menyertai kita di lingkup-lingkup sosial. Terus dia bilang, kira-kira tuh apa yang keliru ya, teknologinya atau orangnya? Kayak gini Kak contohnya. Dia bilang katanya, padahal tahukah kamu kalau misalnya, hai apa kabar? Itu lebih baik daripada guys tolong dulu dong, kayak gini-gini, kayak gitu Kak dia bilangnya. Jadi itu kira-kira menurutnya Kakak ada di teknologinya atau di orangnya? Atau mungkin kondisinya kali Kak? Sebenarnya kan pemeran dari kehidupan ini kan manusianya ya. Jadi kalau misalnya yang ditanyain ini tuh yang bermasalah siapanya sih, ya orangnya sebagai pengendali. Karena teknologi pun diciptakan dengan manusia kan, dengan orang yang menggunakan itu. Dan teknologi pun kita bisa pilih sebenarnya mau pakai atau enggak. Tapi yang si tokohnya ini ya si manusianya, si orangnya. Nah tapi apakah kita bisa menyalahkan sepenuhnya ke orangnya? Tentu tidak, karena setiap manusia kan berbeda. Mungkin barangkali dia orang yang belum bisa beradaptasi dengan lingkungan saat ini, atau mungkin dia memang tipe orang yang tidak ada yang mengarahkan dia kalau sebenarnya tuh lewat online pun kamu sebaiknya bisa lebih ramah, atau mungkin lewat online pun itu sopan santun bisa tetap dijaga. Jadi mungkin sebagai orang yang menyadari itu, mungkin dia bisa mulai bilang ke orangnya kayak, aku tuh lebih seneng deh kalau misalnya kamu nanya kabar dulu, kayak aku tuh atau mungkin kalau dia sungkan ya, atau mungkin malu untuk ngomong, bisa dicontohin. Karena biasanya orang akan lebih paham saat dia merasakan sendiri. Jadi kalau misalnya aku tuh pengen banget kalau misalnya gadis
itu nemenin aku pulang. Ya udah aku contohin aja, aku nemenin gadis pulang. Terus aku mungkin bisa dengan bilang pas di jalan kayak aku seneng deh gadis kalau misalnya kita pulang bareng. Gadis, gimana perasaan kamu kalau misalnya kita pulang bareng kayak gitu kan. Jadi mungkin di saat aku nanya itu gadis juga jadi lebih sadar. Oh iya ya, kalau ditemenin pulang tuh jadinya nggak sepi, jadinya lebih merasa aman kayak gitu. Kalaupun mungkin sampai beberapa kali seperti itu dan kamu merasa si temen kamu itu tidak belum tangkep maunya kamu apa, ya udah bilang aja kayak oh ya kamu boleh nggak nemenin aku pulang, kayak aku tuh kalau di jalan merasa nggak aman deh, boleh nggak kamu nemenin aku pulang, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu sih permasalahan hampir semua orang itu karena terlalu banyak memikirkan kemungkinan sehingga takut untuk mencoba, padahal yang terpenting itu kamu bisa sopan, kamu bisa menyampaikan dengan baik. Sebenarnya bisa aja semua hal disampaikan karena komunikasi itu penting banget. Pasti Kak Gadis tahu itu juga Iya, kan. bener banget sih. Karena pada dasarnya baik lagi tadi ya Kak, pada dasarnya kepribadian orang itu beda-beda. Kita nggak bisa kontrol mau orang apa, mau kita juga apa. Karena pada dasarnya yaitu baik lagi mindset teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian berpikiran kayak tadi, ya itu bisa jadi ngancurin diri sendiri juga ya Kak. Oke, jadi ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih Kak. Wah ini kayaknya kita banget sih, apalagi para mahasiswa yang di luar sana. Oke, dia bilang kayak gini Kak. Kak, aku suka males ngerjain tugas. Aku cepet capek gitu, kayak merasa terbebani. Kalau niatnya mau ngerjain tugas pasti langsung depan laptop. Sorry. Jadi dia bilang katanya kalau mau ngerjain tugas depan laptop pasti langsung capek atau langsung ngerasa malas, itu kenapa ya? Apakah ada hubungan dengan kondisi psikologis kita selama pandemi atau gimana Kak? Dia bilang kayak gitu. Jadi itu beberapa waktu lalu waktu ngerjain tugas aku juga baca salah satu survei kalau misalnya selama pandemi ini tingkat stres itu meningkat sekitar 59% di Indonesia. Nah, dan di saat seperti ini tuh ada yang namanya burnout, spesifiknya tuh Zoom burnout, orang-orang namainnya sekarang. Dulu tuh kalau misalnya burnout aja itu tuh artinya adalah sebuah kelelahan yang dirasakan oleh seseorang karena terlalu over dalam sesuatu hal. Jadi kalau misalnya over dalam mengerjakan urusan akademik itu namanya academic burnout. Nah, kalau ini tuh sekarang situasi kita saat ini itu tuh dinamainnya Zoom burnout, yaitu kelelahan karena menghadapi per online dan itu. Nah, bisa aja. Iya, bisa aja temennya yang nanya tadi itu dia sedang mengalami Zoom burnout itu. Dia lebih ke mungkin karena terlalu banyak memikirkan tugasnya kali ya. Jadi misalnya aku nih, pagi-pagi aku mikirin, tugas matkul A, tugas matkul B, ada ujian, ada kuis minggu depan. Karena terlalu dipikirin, jadinya tubuhnya itu sudah lelah untuk mulai melakukan satu hal. Jadi ada baiknya mungkin kamu mencicil pekerjaannya satu persatu, atau saat misalnya nih udah mikirin punya tugas A, ya udah kerjain dulu deh. Kalau misalnya tiba-tiba kepikiran kuis minggu depan, mikir aja kan masih minggu depan, mending hadapin dulu yang sekarang. Karena tubuh kita kan dikontrol dengan otak ya. Jadi kalau otaknya udah lelah, otomatis ya badannya juga ikutan lelah. Mungkin teman-teman juga kadang merasa kita kan sepanjang hari cuma duduk kuliah, tapi kok rasanya capek banget ya. Ya karena otaknya udah capek. Tuh, jadi mungkin Zoom burnout-nya bisa diminimalisir dengan mulai mencicil atau mungkin berusaha untuk refreshing juga. Jadi sesekali olahraga atau mungkin hal-hal yang kita senengin. Jadi kalau misalnya sukanya main game, silakan main game untuk selingan, atau sukanya masak, bisa masak. Itu sih, jangan memaksakan diri terlalu keras untuk melakukan sesuatu hal. Jadi kalau misalnya udah merasa capek, ya udah istirahat. Gimana caranya bisa istirahat saat kita capek? Ya dengan mencicil pekerjaan. Itu sih. Jadi tadi yang aku tangkap kakak sempat bilang katanya ngelakuin hal-hal yang bisa nge-refresh gitu ya Kak. Nah kalau misalnya dia nge-refreshnya dengan cara nonton K-pop gimana tuh Kak? Sebenarnya sih kalau nge-refreshnya dengan menonton K-pop nggak masalah sih. Yang penting bisa mengikuti aturan kesehatan juga. Jadi mungkin bisa
jaga jarak sama monitornya, jadi matanya juga nggak ikutan lelah. Karena kan kalau fisik kita lelah berdampak ke psikis kita lelah berdampak juga ke fisik, saling berkaitan. Jadi mungkin bisa, atau mungkin nonton K-popnya sambil ikutan dance, kan biasanya K-popers kayak gitu. Jadi double ya kan, bisa olahraga juga, seneng juga. Iya betul. Atau mungkin bisa sesekali. Jadi aku beberapa waktu lalu diskusi sama temen aku juga, katanya tuh enaknya kalau 20 menit lihat layar, beberapa menit harus melihat sudut pandangnya tuh yang sejauh 8 meter kalau nggak salah ya. Oh gitu. Kalau salah mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman. Ya. Terus itu kalau itu untuk apa Kak? Lebih ngejaga mata? Iya. Karena kan tadi ya saling berkaitan psikis dan fisik. Takutnya kalau matanya lelah ya badannya juga ikutan lelah. Karena tadi yang mengontrol kita itu sistem utamanya kita kan di otak. Benar. Wow, jadi benar-benar banyak ini ya Kak, banyak hal yang sebenarnya berkesinambungan antara mindset dari otak kita juga dan kebiasaan kegiatan kita juga. Wah, lumayan ini ya Kak, berat juga ya ternyata. Kalau bisa dipikir-pikir tadi ada istilah baru yang bisa kita pelajari itu burnout. Zoom burnout. Zoom burnout. Oke. Oke Kak, jadi ini mungkin pertanyaan terakhir banget guys. Ini juga namanya nggak kita sebutin ya. Dia bilang kayak gini Kak. Kenapa kalau diem di rumah semua sakit di masa lalu menghantui lagi? Ini sakit apa dulu nih? Dia nggak jelasin. Kayak mungkin sakit dengan yang dahulu, mungkin entah mantan, entah mungkin apa gitu. Tapi sebenarnya nggak jelasin sih, kayaknya mungkin itu sih Kak. Dia bilang katanya kenapa kalau diem di rumah semua sakit? Mungkin sakit hati. Iya, kayaknya kenangan buruk. Lagi. Iya. Tuh kira-kira gimana tuh Kak? Itu tuh biasanya mungkin karena selama pandemi ini waktunya jadi lebih banyak ya. Waktu luangnya jadi lebih banyak kan. Kalau sebelumnya untuk kuliah kita ada waktu untuk perjalanan ke tempat kuliah, ada perjalanan ke kampus. Terus untuk makan harus mesti jalan lagi ke tempat makan. Sedangkan semuanya kan terpusat di satu tempat ya. Jadi waktu luangnya itu semakin bertambah. Nah, biasanya mungkin Kak Gadis ataupun teman-teman di sini pernah merasakan kadang kita kalau misalnya tidak berfokus pada apapun, misalnya kan kalau misalnya aku lagi nugas ya udah aku fokus nugas, tapi kalau misalnya nggak ngapa-ngapain gabut gitu dan tidak pikirannya nggak fokus pada suatu hal, itu tuh akan mencoba untuk memikirkan hal-hal yang bukan sakit hati sih, tapi hal-hal yang susah untuk dilupakan. Nggak harus sakit hati, cuman memang pengalaman buruk atau pengalaman sakit hati itu lebih berbekas dari pengalaman yang bahagia. Jadi itu dia, atau mungkin si penanya ini melihat sesuatu yang relate dengan hal yang buat dia sakit hati. Jadi mungkin dia pas di rumah atau di kamar lagi rebahan, gabut kan, gak tahu mau ngapain, terus ngelihat barang dari mantannya. Atau mungkin karena gabut jadi scroll Instagram atau scroll sosial media, ngelihat foto mantannya. Itu juga susah. Iya, jadi kan karena ada yang trigger, ya udah keinget semuanya. Jadi mungkin bisa nyibukin diri aja lah. Menyibukkan diri itu tidak perlu hal-hal yang susah loh. Menyibukkan diri misalnya menyibukkan diri dengan melipat pakaian atau mungkin dengan mencuci WC. Kan enak tuh cuci WC-nya bersih, kamu mandinya enak. Jadi selain bersih rumah juga pasti disayang orang tua ya. Lagi ibu, kayak kalau misalnya kalian lagi bersih-bersih. Jadi anak berbakti. Oke, jadi wah ternyata pembahasannya lebih dalam dari itu ya guys. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak terlalu gimana gitu, tapi ternyata kalau misalnya kita bahas lebih dalam lagi, apalagi kalau misalnya kita lihat dari sisi psikologis itu ternyata lebih banyak maknanya juga ya Kak. Banyak juga tadi istilah-istilah baru yang kita dapetin, ada juga tadi tips dan trik buat teman-teman yang gabut untuk ngisi kegiatan kalian selama di rumah, apalagi saat ini masih pandemi ya. Oke Kak, mungkin pertanyaan itu dulu ya, karena kita juga kehabisan waktu. Jadi untuk teman-teman jangan kemana-mana, karena habis ini kita akan balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke podcast Fandora edisi spesial live stream. Ya, jadi di sini kita masih sama Kak Fadil. Setelah tadi kita juga udah ngebahas banyak banget ya Kak, topik-topik seru kayak kebiasaan, gaya perilaku, terus mindset. Terus tadi juga ada tips and trick juga buat teman-teman yang lagi gabut nih selama pandemi new normal ini.
Oke Kak, sekarang kita akan masuk lagi nih ke segmen yang baru. Kita bilangnya fakta atau mitos. Jadi kita udah ngumpulin beberapa pernyataan terkait selama pandemi ini. Tentunya ada beberapa hal yang kayak isu-isu yang kita dengarkan Kak. Jadi kita sekarang mau tahu nih, kira-kira itu sebenarnya fakta atau mitos, atau itu yang kayak pernyataan yang kayak orang biasa bikin aja. Oke. Terus untuk pertanyaan ini sendiri nggak selamanya tentang pandemi juga, mungkin ada yang kayak sehari-hari yang kita rasakan. Kemudian, kita langsung ke pertanyaannya aja ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama nih Kak, ada pernyataan katanya masalah kesehatan mental jarang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Itu kira-kira fakta atau mitos? Ini tuh berhubungan dengan apa yang udah kita bahas sebelumnya ya. Kalau misalnya di situasi COVID-19 ini atau situasi pandemi saat ini, berdasarkan salah satu survei yang dilakukan oleh pemerintah, selama masa pandemi tingkat stres pada masyarakat itu meningkat 59%. Iya, jadi kalau misalnya apakah masalah kesehatan mental jarang terjadi, bisa dikatakan itu mitos, karena justru semakin meningkat ya di situasi saat ini. Apalagi hampir seluruh masalah kesehatan mental itu diawali dengan adanya stres. Jadi stres tadi juga yang kayak terlalu lama di rumah ya Kak. Apalagi kalau misalnya kita mahasiswa, balik lagi nih teman-teman, udah stres di rumah aja, apalagi kegiatan segalanya online kan, nggak bisa ketemu teman, kegiatan juga jadi terbelenggu ya saya kan kita di rumah terus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Serangan panik atau panic attack bisa berakibat fatal. Nah ini mungkin berakibat fatal kayak kesehatan mentalnya kali ya Kak. Atau mungkin ada faktor lain, mungkin fisik juga ya Kak bisa? Iya. Sebenarnya membahas tentang panic attack. Panic attack itu bukan hanya psikis tapi fisik juga. Biasanya panic attack ini juga akan menyerang jantungnya seseorang. Iya, jadi kalau dikatakan bisa fatal atau enggak, bisa. Bahkan panic attack ini in some cases bisa membawa kepada kematian. Jadi sangat fatal. Jadi sebenarnya panic attack itu kan terjadi contohnya karena ada sesuatu hal yang trigger, dan hal ini itu sebenarnya tidak mengancam. Jadi anggaplah gadis ini contoh ya. Gadis ini punya trauma dengan tsunami atau mungkin anggaplah ditabrak mobil. Jadi saat gadis melihat mobil yang melaju dan mirip dengan mobil yang pernah menabrak gadis, bisa aja gadis langsung terjadi panic attack pada gadis. Padahal kan sebenarnya mobil melaju di jalanan itu bukan hal yang mengancam ya, dan hal yang sangat umum. Nah kalau misalnya gadis tidak bisa segera stabil atau tidak ada mungkin yang bisa menenangkan gadis, itu bisa aja gadis malah ke tengah jalan, atau mungkin gadis bisa saja yang tadinya mau nyebrang jadi nge-freeze di tengah jalan. Itu bisa sangat fatal. Bukan hanya kejadian seperti itu, karena tadi panic attack itu juga biasanya membawa ke masalah jantung. Takutnya kalau nggak bisa tenang dengan segera, ya fisiknya semakin bermasalah seperti itu. Jadi apakah panic attack bisa fatal? Itu fakta. Jadi itu juga ada hubungannya sama trauma ya Kak? Iya, dalam beberapa trauma itu biasanya terjadi hal-hal seperti itu. Kalau misalnya ada hal yang nge-trigger dia muncul. Jadi ternyata bahaya juga ya serangan panic attack ini kalau misalnya dalam kondisi kalau misalnya kita lagi sendirian gitu Kak. Terus apalagi tempat umum atau di tempat yang berbahaya, itu berbahaya sih, bisa berakibat fatal. Kalau misalnya kayak kira-kira pertolongan pertamanya itu Kak, kalau misalnya kita lagi sendiri nih misal, itu gimana cara kita ngatasinnya? Sebenarnya berbeda-beda ya, tergantung dengan kasusnya. Tapi yang paling penting itu gimana orang ini bisa tenang. Kalau misalnya kita pun anggaplah ini aku bingung nih gimana cara menenangkan gadis. Setidaknya aku bisa mengamankan gadis ke tempat yang lebih aman. Jadi mungkin bisa aku bawa masuk ke ruangan yang kosong, yang tidak ada hal-hal yang berbahaya. Atau menjauh dari kebisingan, karena biasanya semakin bising itu akan semakin panik karena terlalu banyak stimulus yang muncul yang dirasakan oleh gadis. Menarik juga ya ternyata teman-teman. Wah ini baru pertanyaan kedua udah banyak banget informasi kita dapetin teman-teman. Kita lanjut lagi Kak ke pertanyaan berikutnya. Seseorang dengan kondisi masalah kesehatan mental tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Itu fakta atau mitos Kak? Ini bisa dikatakan fakta, karena namanya kesehatan mental ya. Kesehatan mental itu kan juga kesehatan. Jadi sebenarnya
permasalahan mental itu sama pentingnya dengan permasalahan fisik, dan kedua hal ini bisa menghambat seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-harinya. Jadi mungkin hal yang sesimpel makan atau mungkin sesimpel bisa mindful mengikuti kelas itu sulit bagi orang-orang yang merasakan permasalahan di kesehatan mentalnya. Karena apa ya, biasanya mungkin kalau kita yang sehat ini, aku saat ini bisa memproses apa yang dikatakan gadis, aku bisa fokus dengan pernyataan yang diberikan oleh gadis, aku bisa sadar, oh di sini ada lampu, aku bisa sadar aku sedang berada dalam suatu ruangan. Nah biasanya orang yang sedang bermasalah kesehatan mentalnya, mereka tuh nggak bisa mindful, mereka nggak bisa fokus, nggak bisa sadar gitu. Jadi kadang tubuhnya di sini tapi pikirannya kemana-mana. Jadi itu fakta bisa menghambat ke kegiatan sehari-harinya. Jadi sulit juga. Tapi ini kira-kira kurang lebih sama nggak sih Kak sama yang serangan tadi panic attack itu, atau dia mungkin beda metodenya? Sebenarnya kalau dibilang sama, panic attack ini bisa jadi salah satu contoh. Jadi kalau untuk penanganannya, karena kan permasalahan mental setiap orang beda-beda ya. Ada yang bisa ditenangkan dengan pertolongan pertama, tapi ada juga yang mungkin membutuhkan perawatan lebih lanjut dengan profesional. Oke, jadi tadi itu termasuk fakta ya Kak, untuk jadi seseorang yang misalnya ada masalah kesehatan dengan kondisi mentalnya itu, dia kadang ada sedikit kendala ya Kak, ada sedikit kesulitan untuk mereka melakukan suatu pekerjaan tertentu. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan keempat. Memiliki masalah kesehatan mental lebih buruk dari sakit fisik. Nah, itu kira-kira gimana Kak? Sebenarnya kalau misalnya disebut lebih buruk, gimana ya, antara kesehatan fisik ataupun kesehatan mental itu punya tahapan keparahannya masing-masing. Jadi untuk menentukan lebih buruk atau tidaknya, atau lebih parah atau tidaknya, itu tergantung dari kondisi masing-masing orang juga. Jadi kalau misalnya mau diberikan statement memiliki masalah kesehatan mental itu lebih buruk dari kesehatan fisik, itu bisa dikatakan mitos sih, karena balik lagi tergantung dari penyakit apa, tingkat keparahannya apa, dan support sistem di sekitarnya. Bukan cuman support sistem dari sosial, tapi dari hal-hal yang akan memudahkan dia untuk sembuh atau mendukung keadaan dia saat itu. Jadi Kak, kalau misalnya kita lihat lagi tadi antara penyakit yang mental dan fisiknya itu, kira-kira mana yang lebih parah Kak jadinya? Itu tergantung tergantung dari kondisi orangnya. Tergantung dari fisiknya itu tingkat keparahannya sudah sampai mana, dan mentalnya itu sudah sampai mana. Tapi masalah kesehatan fisik dan kesehatan mental itu pasti saling berkesinambungan. Jadi orang yang penyakit mental itu biasanya emang ada permasalahan juga di fisiknya. Begitupun dengan orang yang memiliki penyakit fisik, itu akan bermasalah ke mentalnya. Jadi kita langsung lanjut lagi ke fakta mitos yang berikutnya. Semua orang dengan penyakit mental berpotensi untuk melakukan kekerasan. Nah, itu kira-kira gimana tuh Kak? Itu termasuk bahaya nggak sih Kak? Kesehatan mental yang mengakibatkan kekerasan, kalau dibilang bahaya sih, iya mungkin bahaya karena orangnya kan tidak sepenuhnya sadar ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol dengan mudah. Kan kalau misalnya gadis kan sedang sadar ya. Terus kalau aku misalnya bilang, gadis jangan pegang HP-nya. Jadi gadis bisa paham apa yang aku katakan. Sedangkan dengan orang yang tidak dalam kondisi yang sadar, kalau misalnya kita larang atau kita tidak bisa mengontrol dia, kita tidak bisa mengarahkan dia untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau dibilang berbahaya sih, in some cases berbahaya. Jadi kalau misalnya dikatakan semua orang yang penyakit mental itu berpotensi melakukan kekerasan, itu mitos sih. Karena tidak semua penyakit mental bisa membawakan ke hal-hal yang kekerasan gitu. Karena ada juga orang dengan kesehatan mental ini, dia justru berdiam diri. Dia justru kayak patung gitu loh, nge-freeze, tidak bisa ngapa-ngapain atau tidur terus, kayak berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari tuh cuman tidur aja terus. Bangun cuman untuk ke kamar mandi, makan pun tidak, seperti itu kan. Kalau seperti itu kemungkinan untuk melakukan kekerasannya sangat kecil ya, karena energi dia pun sangat sedikit gitu. Jadi kalau mau disamaratakan semua orang,
itu mitos sih. Oke. Jadi kayak energi seseorang juga tuh ngaruh ya Kak terhadap kesehatan mentalnya. Betul. Oke. Yap, jadi kita lanjut lagi. Hanya orang yang tidak memiliki teman yang membutuhkan bantuan terapis. Nah, itu kira-kira gimana tuh Kak? Aduh, ini berarti mungkin orang-orang bukan, ini sebenarnya lebih ke stigma ya, ke stigma orang-orang. Biasanya orang melihat, oh orang ini kesepian, kayaknya dia tuh butuh terapis deh. Sedangkan ngelihat orang yang punya banyak teman langsung mikirnya, dia mah nggak butuh. Padahal sebenarnya kembali lagi, banyak sekali orang, bahkan mungkin seperti yang kita tahu ya, ataupun teman-teman di sini tahu, kalau misalnya banyak banget artis yang bermasalah mentalnya. Padahal kan kalau dipikirkan, pekerjaan dan keseharian mereka itu sangat didampingi oleh banyak orang. Pekerjaan mereka itu di industri hiburan yang fansnya banyak, orang-orang pun banyak yang support dia. Kan biasanya orang sukses banyak temennya ya, seperti itu. Tapi nyatanya mereka juga tetap merasa kesepian. Nyatanya mereka juga merasa stres, merasa depresi. Karena itu lagi, ini sebenarnya kembali ke masing-masing orang lagi. Bagaimana masa kecil dia, bagaimana dia memandang kehidupan. Backgroundnya ya Kak? Iya. Jadi kalau misalnya dibilangnya hanya orang yang tidak memiliki teman, itu mitos. Karena banyak banget orang yang temennya banyak, fansnya banyak, tapi tetap butuh terapis. Jadi emang tergantung lagi sama kasusnya ya Kak. Jadi bukan berarti nih kalau misalnya dia lagi menyendiri, berarti dia kayak lagi ada masalah. Iya, belum tentu juga. Jadi itu emang beda-beda ya Kak. Jadi itu tadi termasuk mitos ya Kak. Iya, mitos. Oke, kita lanjut lagi. Masalah kesehatan mental bersifat permanen. Nah, itu gimana tuh Kak? Kalau dibilang permanen itu mitos sih. Ya, karena setiap orang bisa sembuh. Mungkin memang beberapa gangguan, tapi bukan masalah mental ya jatuhnya, itu lebih ke disorder atau disability-nya seseorang. Itu biasanya bawaan lahir atau mungkin ada bukan hanya satu masalah aja, ada banyak complicated gitu, agak kompleks. Nah itu memang tidak bisa sembuh, tapi bisa semakin membaik dari waktu ke waktu. Cuman kalau misalnya konteksnya itu masalah kesehatan mental, itu tuh nggak permanen, semuanya bisa disembuhkan insya Allah. Jadi itu juga ini nggak sih Kak, sama kayak tadi kalau misalnya dia ada yang trigger, itu dia bisa timbul lagi atau mungkin tidak? Mungkin kalau di situasi yang kayak trauma gitu, ada yang trigger bisa muncul, itu biasanya karena belum sepenuhnya sembuh. Nah itu biasanya masih membutuhkan beberapa penanganan, jadi bisa lebih tenang lah saat menemui trigger itu di kemudian hari. Oke. Jadi ini pertanyaannya nih Kak, mungkin lebih ngena ke kita nih. Katanya gini, gangguan makan hanya menyerang wanita. Itu gimana tuh Kak kira-kira? Aduh, salah besar. Iya. Sebenarnya kenapa salah besar itu mitos, karena sebenarnya setiap manusia itu sama ya. Jadi kemungkinan, bahkan ada kok beberapa kasus laki-laki yang mengalami gangguan makan. Cuman memang karena di sosial kita itu lebih banyak menuntut wanita untuk hal-hal fisik. Benar. Jadi memang lebih banyak perempuan, dan perempuan juga memang lebih bisa menampakkan. Jadi misalnya dia ada gangguan makan, dia bisa lebih menampakkan gangguan itu. Beda dengan laki-laki. Jadi mungkin kalau misalnya dibilangnya kasus lebih banyak di perempuan itu benar, tapi kalau misalnya hanya bisa menyerang perempuan itu salah sih. Jadi mitos. Jadi itu tadi termasuk mitos ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi jalan nih, diajak jalan, terus misalnya ditanya mau makan apa, terserah. Itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya ya teman-teman. Mungkin emang pada dasarnya kita lagi kepengen apa gitu, kita mau makan apa, mungkin kayak atau emang bingung, emang bingung mau makan apa. Apalagi kan sekarang variasi makan udah banyak kan, udah ada makanan online juga ya Kak, bisa kita makan apa gitu terus kita. Jadi tuh sebenarnya nggak ada sangkut pautnya ya guys, bukan kita lagi marah atau apa. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih tentang makanan Kak. Katanya gangguan makan adalah pilihan gaya hidup. Itu kira-kira gimana tuh Kak maksudnya? Aduh, itu kayaknya salah juga sih. Itu lebih ke stigma, karena biasanya orang mikir kan ada orang dengan gangguan makan, misalnya dia tuh dia makan dalam porsi besar. Itu adalah beberapa gangguan seperti binge eating disorder, dia kan makannya banyak banget ya. Bener-bener. Atau bulimia juga, dia kadang makan dengan beberapa porsi yang lebih banyak, tapi ujung-ujungnya dimuntahkan. Nah, itu tuh orang kadang mikirnya itu tuh gaya hidup, kayak mungkin dia tipe orang yang kalau sekali makan tuh bisa berkilo-kilo daging, kayak padahal itu enggak. Itu bisa saja
menjadi salah satu gangguan kesehatan mental. Jadi gangguan makan adalah gaya hidup itu salah besar sih. Karena namanya aja udah gangguan ya. Iya. Jadi mungkin kalau kalian punya kenalan yang menunjukkan gejala itu, mungkin bisa difasilitasi atau mungkin diajak ke profesional. Oke. Kak, kalau misalnya kita bahas lagi nih tadi tentang ngomong-ngomong makan dan juga porsi makannya, kan kemarin sempat juga nih Kak di awal-awal pandemi kan banyak banget orang yang bikin konten itu mukbang. Kalau nggak salah tuh makan yang bener-bener dalam porsi yang banyak banget. Nah itu kira-kira ada hubungannya nggak Kak dengan masalah psikisnya mereka itu? Karena kalau misalnya kita pikir kan makan yang segitu banyak, kayaknya kalau misalnya dimakan dalam satu waktu, apalagi yang kayak dalam jangka waktu yang berdekatan itu kayaknya hal yang mustahil nggak sih Kak? Tapi nggak tahu juga ya, mungkin emang dia makannya bisa banyak atau apa. Tapi itu kira-kira kalau kita bahas ke psikisnya tuh ada hubungannya nggak Kak kira-kira? Sebenarnya sih tergantung dari apa latar belakang orang itu. Cuman biasanya kalau misalnya di sosial media itu mungkin menjadi salah satu kreatifnya mereka sih untuk mencari perhatian, untuk mencari pekerjaan. Kan sekarang untuk pekerjaan udah banyak banget ya di sosial media. Nah, tapi dengan catatan kalau misalnya teman-teman di sini mau mencoba untuk jadi mukbangers, orang yang melakukan mukbang, itu sebaiknya dalam saran dokter. Jadi mungkin bisa atau ke ahli gizi. Jadi misalnya kayak apakah aku kalau makan segini dalam satu waktu kalorinya itu tuh sehat atau tidak, atau bagaimana cara mengakalinya. Tapi mungkin bagi beberapa orang bisa saja itu karena gangguan makan sih. Mungkin karena dia emang bisa makan dalam porsi yang besar, itu bisa aja. Tapi kalau itu alasannya sih mungkin kayaknya untuk era ini tergantung, lebih variatif kan ya alasan orang-orang. Biasanya sih karena untuk menarik perhatian dan menaikkan engagement sehingga bisa dijadiin pekerjaan. Jadi pada dasarnya emang dipatokannya untuk konten aja ya Kak, nggak ada terlalu hubungan dengan psikologisnya mungkin. Mungkin emang dia senang makan juga. Benar. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Kak. Gini, katanya orang dengan nggak ngerti baca guys, orang dengan skizofrenia, ya. Dia katanya memiliki kepribadian ganda. Itu benar atau enggak Kak kira-kira? Sebenarnya skizofrenia itu jauh lebih luas dari tentang kepribadian ganda. Skizofrenia pun itu ada banyak banget jenisnya. Skizofrenia itu banyak banget juga tingkat keparahannya. Jadi kalau misalnya langsung didefinisikan sebagai kepribadian ganda, itu bisa dibilang mitos. Itu sebenarnya sih bagaimana orang bisa langsung mudah mengerti aja. Jadi bisa masuk ke stigma sih kalau tentang skizofrenia itu adalah kepribadian ganda. Bukan cuma skizofrenia kadang yang dikatakan seperti ini. Benar. Bipolar juga kan? Benar. Bipolar juga orang pikirnya ini mah kepribadian ganda. Padahal mah kalau dipikir kepribadian ganda mah keren ya. Jadinya kayak superhero. Tapi itu jelas mitos. Itu lebih ke stigma sih. Jadi kalau misalnya tadi kan ada sempat bahas tentang bipolar juga. Nah, itu kira-kira antara penyakit yang kita bahas ini dengan bipolar itu beda? Beda. Skizofrenia dan bipolar itu beda. Dari diagnostik kriterianya itu udah beda. Penyebabnya juga tergantung, mungkin bisa aja sama, tapi mungkin juga bisa berbeda. Jadi, tapi apakah skizofrenia dan bipolar ini adalah gangguan yang beda atau sama? Ini beda sih. Oke. Jadi Kak, emang sempet sih di awal-awal pandemi juga, sebenarnya sebelum pandemi juga udah banyak banget sih teman-teman yang suka nanya, katanya kalau misalnya ada satu kondisi teman kan yang kayak dia punya perubahan suasana tuh kayak tiba-tiba berubah drastis tuh katanya wah bipolar. Iya, sering banget orang kayak gitu. Itu sebenarnya emang bener Kak atau gimana? Mungkin ada memang orang yang kayak cara dia mengekspresikan sesuatu tuh kayak bisa berubah drastis, kan tuh belum tentu bipolar kan? Sebenarnya kalau apakah orang itu memang bipolar atau tidak, kita sebagai non-profesional nggak bisa menentukan ya, karena kita nggak bisa mendiagnosa seseorang tanpa dengan hanya satu alasan aja, dan orang itu pun tidak bisa self-diagnose kayak aku kayaknya moodian deh, berarti aku bipolar, nggak bisa kayak gitu. Karena bipolar itu diagnostik kriterianya ada banyak banget, dan untuk mengetahui itu tuh tidak bisa dengan sekali karena satu kasus aja atau karena satu simptom aja, itu nggak bisa. Jadi jangan dikatain bipolar, terjadi doa kan kasihan. Iya Kak, oke. Jadi pada dasarnya bipolar itu emang dia perubahan suasana perhati ya, tapi itu belum tentu termasuk dari gejala bipolar teman-teman.
Ya, jadi itu tadi Kak, fakta dan mitos seputar pandemi. Tapi ada juga sih ya sebenarnya di luar pandemi, kayak tadi kita bahas bipolar, dan ternyata tuh kebanyakan nggak melulu tentang apa ya, kayak yang emang benar-benar terjadi ya. Kayak itu bisa jadi aja stigma atau mungkin yang kayak tanggapan-tanggapan dari orang-orang aja yang kayak tadi ada perbedaannya Kak antara apa tadi tuh aku lupa, antara skizofrenia sama bipolar itu sebenarnya berbeda. Itu juga sebenarnya termasuk ilmu baru sih buat kita dan teman-teman juga. Oke, jadi kita akan langsung lagi nih Kak. Jadi tadi kita udah bahas banyak hal, kita juga udah nanya-nanya tips and trick. Sekarang kita mau ngerenggangin badan sedikit nih Kak, sebenarnya otak sih, sebenarnya juga, supaya nggak tegang aja. Kita akan main games nih Kak. Waduh. Jadi kira-kira udah siap belum Kak kita? Siap dong, siap. Oke, jadi kita langsung aja ke gamesnya berpacu dalam Google Translate. Oke, jadi kita udah ada beberapa pertanyaan nih, sudah ada teman kita di sana akan puterin. Jadi sebenarnya peraturannya gampang banget Kak, rulesnya gampang banget. Jadi nanti kita akan ada puterin beberapa potongan dari lirik lagu. Nah, kalau misalnya kita langsung denger aja terus kita langsung jawab, kayaknya nggak seru kan Kak. Jadi kita akan ubah. Kita akan translate dia dari misalnya lagunya bahasa Inggris atau lagu barat, kita akan ubah ke bahasa Indonesia. Begitupun sebaliknya. Jadi kita tinggal tebakannya dari kata-kata kira-kira apa ya potongan liriknya dari lagu mana gitu. Sepertinya susah nih. Oke, mungkin bisa langsung diputar teman-teman. Aku pulang, aku jatuh. Cintai aku lama, aku berguling. Saya akan mengambil kendali tubuh dan jiwa Anda. Pikiran juga pasti. Saya sudah milik Anda. Oke, itu cuma itu? Mungkin bisa diulang kali, agak ini ya. Bahwa aku pulang, aku jatuh. Cintai aku lama, aku berguling. Saya akan mengambil kendali tubuh dan jiwa Anda. Pikiran juga pasti. Saya sudah milik Anda. Oke. Itu apa ya? Itu dari Indonesia? Oh, lagu Indonesia terus. Oke, dia lagunya bahasa Inggris. Oke. Lagu Indonesia atau dari bahasa Inggris? Oke. Wah, susah ya. Apa ya? Coba deh, aku. Bahwa aku pulang, aku jatuh. Aku mau jawab. To the bone. Bukan? Benar? Luar biasa teman-teman. Padahal lu gak tau lagu apaan. Oke. Oh, begitu kok translate-nya, bawalah aku berguling. Kok diajak guling. Ini Google Translate-nya nggak bisa nyanyi ya? Enggak, biar lebih gampang gitu. Ya. Oke. Menarik. Ya, jadi kurang lebih tadi kayak gitu ya. Oke. Oh, contoh ya. Jadi nggak hitung skor. Oh ya. Oke. Sip. Oke. Nggak apa-apa. Oke, lanjut. My stubbornness is the same as yours, the way I get angry, the way I smile. Aku. Nadine Hamiza. Nadine, ya. Apa sih lagu yang untuk ibu? Yang buat ibu. Tar, ya kayak. Aduh, boleh. Ini apa? Itu apa coba ini? Boleh penyanyinya aja nggak? Bertaut. Bertaut. Tadi kata-katanya apa? My stubbornness is My the same stubbornness, as yours, luar the way I biasa. smile. Oke. Oke, boleh. Jadi skornya 1 untuk file. Oke. Dicatat ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Maybe this is what it feels like to him since the first time I asked your Facebook what your number is. Hah? Facebook? Maybe this is what it feels like to him since the Oh, first time I asked your Aku. Facebook. Kobe Junior. Kamu. Oke. Luar biasa teman-teman. Soalnya kan lagu yang ada Facebooknya ya. Maybe this is the first time I asking your Facebook. Oke. Ya. Jadi skornya sama ya. Oke. Lanjut. Karena sayang kamu terlihat lebih bahagia, kamu lakukan teman-temanku memberitahuku suatu hari aku akan merasakannya juga. Apa ya? Aduh. Ini lagu barat. Iya. Oke. Karena sayang kamu terlihat lebih bahagia,
Kamu lakukan, teman-temanku memberitahuku, suatu hari aku akan merasakannya juga. Bismillahirrahmanirrahim. It's Shiran. Hey Pierre. Yeay. Oh, saya jarang dengar. Salah lagu ini gitu, Google guys. Translate-nya. Aduh. Iya kan kita salah. Iya. Jadi bingung kan jadinya. Mari Oke. kita tuntut Google. Ini ada berapa soal lagi? Masih ada berapa? 2 soal lagi. Oke. lanjut. Indonesia. Oke. Lagu barat ya. Tetapi setiap kali Anda menyakiti saya, semakin sedikit saya menangis, dan setiap kali Anda meninggalkan saya, semakin cepat air mata ini. Aku Fadil. Apa juga lagunya? Sam Smith. Cause Oh, every iya, time iya, iya. you Oh, alah. and every time you Aduh, apa sih yang selingkuh? Judulnya apa? Aduh, tahu ya judulnya? Enggak. Oh, mau aja Iya, bagi itu nggak pakai poin nama. setengah-setengah. Apa judulnya? Apa Goodbye kan? Apa Oh. Goodbye gitu? Iya, I'm too good to say goodbye. Ya benar. Too good to say goodbye. Too good at goodbye. Ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Ada Goodbye-nya. Iya. Ya ampun. Oke. Jadi skornya Fadil udah berapa? Udah kalah jauh nih. Aku 1, Fadil 2. Oke. Ada 1 soal lagi terakhir. Oke. And I don't have the heart to hurt you, and I don't have the heart to love you who always love me, even though you know I'm still with him. Waduh, apa itu? Coba itu lagu Indo. Lagu Indo. Oke. And I don't have the heart to hurt you, and I don't have the heart to love you who always love me, even though you know I'm still with him. Oh, ini. Tapi penyanyi aslinya nggak tahu. Nggak apa-apa. Judulnya aja. Dan aku tak punya hati untuk apa judulnya? Andai. Andai aku bisa. Andai-andai. Bener nggak sih? Andai aku bisa. Oke. Oke. Luar biasa. Andai aku bisa. Mungkin tambah lagi kali ya gamesnya. Tambah 1 soal lagi. Ya, ini malam terakhirku bersamamu, peluk aku seperti aku lebih dari sekedar teman, beri aku memori yang bisa aku gunakan. Aduh. Adele. Iya benar. Adele. Boleh telepon Adele nggak? Adele. Aduh, apa ya? Aduh, Adele, please Adele kasih tahu. Oh. Isif. Apa coba? With you. Happy na. Ya ampun. Satu lagu wajib malam minggu. All I ask. Poinnya setengah-setengah dong. Setengah-setengah poinnya. Iya. Oke, setengah-setengah benar. poinnya. Terakhir. Oke. Ini babak penentuannya. All I ask. Iya. Babak penentuannya guys. Jadi kalau misalnya seru Aduh. lagi, ulang lagi. Luar biasa ya gua Adele. sekarang. Tapi sebelumnya udah pernah main game ini? Fadil? Belum pernah. Aku juga belum. Jadi kemarin cuma searching aja kira apa yang seru. Aduh. Oke. Oke, ini lagu Indo. Oke. Oke. Coba tadi bisa telepon Adele. Iya. Lagunya apa sih yang itu, Del? Iya. Jadikan aku temanmu malam ini terakhir. Rangkul Peluk aku. Peluk aku. Nggak boleh pandemi. Iya, pandemi. Oke. Oke. Wherever you are, I send you a thank you for the color of my life and lots of happy memories you painted me. Coba ulang lagi. Wherever you are, I send you a thank you for the color of my life and lots of happy memories you painted me. Ini lagu Indo. Iya, lagu Indo, Pak. Me. Spoiler lah, cewek cowok yang nyanyi. Kayaknya cowok deh. Cowok. Iya, cowok. Apa ya? Ada sedikit di pikiran. Tapi apa ya? Lirik Ah, pertama gitu. Oke. Ya. Black and white photo sheet. I try to remember it Oh, aku lulus. that time. Oh iya benar. Setengah. Judulnya. Mampus. Apa itu judulnya? Aku tahu monokrom. Yeay. Monokrom, astaga. Tadi udah bilang
black and white kan. Iya. Benar. Ya, jadi di games ini dimenangkan oleh bintang tamu kita pada teman-teman. Oke, tadi total skornya berapa? 3,5 sama 2,5. Ditawar setengah. Iya. Oh, jadi kalau misalnya dihitung berarti 3-2 ya? Iya, oke. Oke, jadi itu tadi. Jadi games tadi teman-teman juga sekaligus menutup rangkaian dari Pandora Podcast pada hari ini. Mungkin Fadil ada yang mau disampaikan mungkin kira-kira gimana jadi bintang tamu pada hari ini di kegiatan kita gimana? Paling ini sih, karena kita tadi membahas tentang psikologi ya, membahas soal psikis. Jadi mungkin yang pertama teman-teman jangan self-diagnose, jangan langsung percaya dengan stigma yang ada di masyarakat. Terus yang kedua juga jangan terlalu keras pada diri sendiri lah. Setiap hidup tuh, setiap manusia butuh refreshing, setiap hidup tuh butuh untuk bersantai. Karena apa yang berlebihan itu tidak baik. Belajar, bekerja berlebihan itu enggak baik. Jadi kita tetap butuh istirahat. Karena kan kalau misalnya sebenarnya kalau kita memaksakan diri dan kitanya itu lelah, itu tuh justru hanya membawa semakin buruknya performa kita dalam suatu pekerjaan. Itu sih pesan yang pertama. Pesan yang kedua mungkin mumpung aku menang games, mungkin nilainya bisa di-convert ke IP 4 semester ini. Silakan. Tolong ya dihubungi. Untuk para rektor dari UI mungkin yang menonton Bapak, luar biasa sekali nih Pak, muridnya udah games bisa. Iya, gamesnya menang loh Pak. Psikologis juga kita bahas, mantep. Hafal lagi segala istilah-istilah Pak, mungkin bisa Pak nambah. 4, oke. Apalagi teman-teman yang nonton ya. Oke, jadi teman-teman tadi kita udah ngebahas banyak banget ya istilah-istilah baru, ada pengetahuan baru juga. Kita juga udah sempat main games juga. Kira-kira Fadil kalau bisa kita undang lagi pasti datang lah ya. Mau dong, karena sih seru banget. Oh ya teman-teman juga harus selalu nonton. Aku udah denger ya 1 sampai episode 3. Nanti episode 4 juga, 5, 6, 7 juga. Apalagi nanti ini bakal kita siarin secara live kan ya teman-teman, pasti nggak boleh ketinggalan. Oke, jadi terima kasih untuk Fadil udah datang, udah sempetin waktu. Terima kasih banget untuk teman-teman semua juga yang nonton pada hari ini. Jangan lupa setelah ini juga masih ada keseruan lainnya di Tridrama YouTube channel. Untuk teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk di like, di komen, dan subscribe ke channel ini karena subscribe itu gratis. See you there and take care. Bye bye.